Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini secara kuantitas sudah 10 kantong yang sudah belum 10 kantong, 9 kantong dan satu sedang dalam proses evakuasi menuju untuk bisa kita packing di kantong jenazah. Kalau boleh tahu jam berapa penemuan itu Pak yang terakhir? Baru kira-kira 8.40. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memasuki fase akhir setelah tim SAR gabungan kembali menemukan korban ke-10 pada Jumat 23 Januari. Dengan temuan tersebut, total seluruh korban sudah berhasil ditemukan. Hingga Jumat pagi, sebanyak 9 kantong jenazah telah berhasil dikemas dan satu korban tambahan masih dalam proses evakuasi serta packing. Selengkapnya, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Timur Nurul Hidayah. Silakan dengan laporan Anda, Nurul. Ya, selamat siang Rima, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan, tim SAR gabungan kembali menemukan satu body part atau bagian tubuh dari korban ATR 42500 yang hilang di Gunung Bulu Saraung pada Sabtu lalu, Tribuners. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan terhadap jenazah terakhir yang ditemukan ini. Diketahui bahwa jenazah terakhir ini ditemukan pada pukul 8:40 waktu Indonesia Tengah, Tribuners, dan untuk proses evakuasi ini cukup sulit karena korban ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung yang mana konturnya sendiri cukup sulit dan juga saat ini untuk proses evakuasi sendiri Tribuners sudah dilakukan terhadap 9 jenazah lainnya, di mana 2 lainnya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulsel sebagai pegawai KKP Deden Mulyana dan juga pramugari Florencia Lolita, Tribuners. Baik, Nurul, dengan ditemukannya korban ke-10, apakah tim SAR akan menutup operasi pencarian terhadap korban pesawat ATR 42500 ini? Ya, Rima, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait proses evakuasi karena tim SAR gabungan dan Basarnas nantinya akan melakukan briefing kembali untuk melakukan evaluasi apakah nantinya proses pencarian akan tetap dilanjutkan atau terhenti hari ini, Tribuners. Mengingat memang sudah ada 10 jenazah yang telah ditemukan dan juga black box yang merupakan bagian penting dari pesawat juga telah ditemukan. Namun hingga saat ini, Tribuners, perlu diketahui bahwa evakuasi masih terus berlangsung. Bahkan evakuasi untuk jenazah ke-9 baru saja dilakukan pada pukul 10:46 waktu Indonesia Tengah tadi, dan hingga saat ini 6 jenazah lainnya yang dievakuasi pagi tadi, di mana proses evakuasi dimulai pada pukul 8 dan terus berlanjut hingga pukul 10, dan total 6 jenazah yang telah dievakuasi ini telah dibawa ke tim DVI Polda Sulsel untuk proses identifikasi lebih lanjut. Baik, korban ke-10 baru ditemukan, dan kemudian bagaimana rencana proses evakuasi korban terakhir pesawat ATR ini? Apakah akan melalui darat atau udara? Ya, Tribuners, hingga saat ini kami belum menerima informasi lebih lanjut terkait proses evakuasi untuk jenazah ke-10 ini, Tribuners, karena keberadaannya sendiri masih berada di lereng bukit yang kemungkinan akan dilakukan evakuasi terlebih dahulu ke lokasi yang mudah dijangkau oleh helikopter, Tribuners, karena seperti yang dilakukan pada evakuasi 6 jenazah yang tadi, di mana jenazah yang telah berada di lereng kemudian ditarik naik ke puncak Gunung Bulu Saraung, kemudian dievakuasi menggunakan helikopter ke Base of Lanut Sultan Hasanuddin untuk kemudian dibawa ke tim DVI Polda Sulsel untuk proses evakuasi. Namun memang ada beberapa kendala, Tribuners, yang dihadapi oleh tim SAR gabungan hingga saat ini, karena memang cuaca cukup tidak mendukung untuk proses evakuasi beberapa hari terakhir. Namun hari ini, Tribuners, tim SAR gabungan berburu waktu selama 3 jam karena melihat cuaca saat ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan maupun di Kabupaten Pangkep masih terhitung cerah, dan untuk simulasi ataupun modifikasi cuaca yang dilakukan ini kemungkinan masih akan terus bertahan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Tribuners. Dan tadi sendiri BMKG sudah lebih dahulu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah mendahului untuk helikopter yang melakukan evakuasi untuk melakukan modifikasi cuaca di lokasi tempat kejadian perkara, Tribuners. Baik, Nurul, selain 2 korban yang sebelumnya sudah diidentifikasi, apakah tim DVI sudah
mengungkapkan perkembangannya terkait identifikasi korban lainnya? Ya, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut, Tribuners, karena memang untuk 6 jenazah lainnya baru tiba di tim DVI Polda Sulsel pada pagi tadi. Dan kemudian untuk potongan tangan yang ditemukan pada sehari sebelumnya dan telah dibawa ke tim DVI Polda Sulsel juga, hingga saat ini belum ada konfirmasi atau belum berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulsel, Tribuners. Dan hingga saat ini keluarga korban masih berada di sana untuk menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI, dan untuk proses pengambilan DNA sudah dilakukan dan nantinya DNA tersebut akan dicocokkan terhadap 6 jenazah, maksud saya 7 jenazah, Tribuners, yang nantinya akan diidentifikasi berdasarkan dengan DNA yang telah dikumpulkan dari pihak keluarga, Tribuners. Baik, Nurul, adakah informasi terkait penemuan serpihan atau bagian dari pesawat terbaru ini, adakah? Ya, Tribuners, untuk penemuan serpihan yang paling penting adalah telah ditemukannya black box 2 hari yang lalu, dan kemarin sudah diserahkan ke KNKT untuk dilakukan investigasi, dan investigasinya ini dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa hari dan nantinya akan diumumkan kepada khalayak terkait seperti apa komunikasi terakhir pilot dengan ATR, maksud saya ATR dan juga yang lainnya, Tribuners. Baik, Nurul, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas, Nurul. Yang setia tergabung dalam operasi SAR pesawat ATR 42 seri 500. Terima kasih. Pagi hari ini alhamdulillah cuaca seperti apa yang kita harapkan. Cuaca cukup cerah, sangat memungkinkan untuk bisa dilaksanakan penerbangan. Dan alhamdulillah satu pesawat Karakal tadi kita sama-sama saksikan telah dapat mengevakuasi 2 korban, dan korban terus kita arahkan untuk kita serah terimakan ke DVI. Gitu. Ada berapa tadi Pak? Yang sudah terevakuasi pagi hari ini 2, dan tadi langsung Komandan Lanut HND ikut on board di pesawat Karakal. Dan kalau dilihat dari kondisi medannya, nanti mungkin teman-teman bisa melihat di media cukup terjal, cukup curam dan high risk. Karena itu sebenarnya dibutuhkan keahlian khusus, pesawat dengan kemampuan khusus, sehingga pesawat-pesawat yang kita terbangkan memang speknya untuk khusus untuk SAR. Bahkan kalau dari TNI Angkatan Udara itu untuk kombat SAR yang kita kerahkan untuk operasi evakuasi tadi. Total saat ini Jenderal sudah berapa jumlah korban yang ditemukan? Oke, saya sampaikan dulu pagi hari ini yang sudah terevakuasi 2. Di lokasi sebenarnya yang sudah siap di pick up itu ada 3, dan alhamdulillah telah ditemukan lagi 1 korban. Sehingga hari ini mudah-mudahan kita bisa mengevakuasi kembali 4 korban. Korban yang baru ditemukan ini Jenderal? Semua saya sampaikan bahwa dalam bentuk body part, kata-kata body part, tolong rekan-rekan pahami bahwa betul korban yang kita temukan dalam bentuk jenazah, namun ada bagian tubuh yang mungkin tidak lengkap. Berarti sejauh ini kalau kita bisa total Jenderal ada 10 paket kantong. Iya. Baik itu body part. Iya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini secara kuantitas sudah 10 kantong yang sudah belum 10 kantong, 9 kantong, dan 1 sedang dalam proses evakuasi menuju untuk bisa kita packing di kantong jenazah. Kalau boleh tahu jam berapa penemuan itu Pak yang terakhir? Baru kira-kira jam 8.40 tadi untuk korban terakhir yang kita temukan informasi dari teman-teman yang sedang di lapangan. Lokasinya di mana itu, Pak? Jadi awal kita menemukan mulai dari kedalaman 100 berturut-turut sampai rata-rata memang di atas 500 meter dari ketinggian dari puncak. Karena itu sebenarnya operasi SAR ini makin hari sebenarnya
kesulitannya bertambah dan perlu saya sampaikan ke teman-teman karena itu bahwa tidak semua potensi SAR bisa masuk, hanya mereka-mereka yang memiliki skill khusus, kemampuan khusus untuk high angle rescue. Kalau body part yang tadi pagi ditemukan, Jenderal, ada puing apa saja juga yang ikut ditemukan? Itu nanti yang mengungkap adalah DVI. Apa ada perpanjangan untuk operasinya atau seperti apa, Jenderal? Setiap operasi yang kita laksanakan hari ini sudah memasuki hari ke-7. Ya. Kita nanti akan evaluasi dan andai saja kita akan melibatkan seluruh unsur dalam operasi ini. Nanti dari unsur udara juga akan menyampaikan bagaimana evaluasi yang sudah dilaksanakan. Begitu juga dari unsur darat yang terbagi di poin A sampai poin L. Nanti mereka akan memberikan masukan-masukan, kemudian dari hasil yang sudah ditemukan apakah sudah dianggap cukup, biasanya nanti DVI yang akan menyampaikan. Kalau memang harus kita perpanjang, yang saya sampaikan tadi, perpanjangan itu tentunya bukan sesuatu yang gampang. Kita akan putuskan, bahkan personil-personil yang terlibat harus memiliki yang berkemampuan khusus. Dan itu pun kita akan melibatkan tim kesehatan, karena kalau dilihat dari jumlah waktu bahwa sudah terjadi kontaminasi terhadap korban apabila ditemukan dalam kondisi meninggal. Karena itu sebelum masuk operasi dan keluar dari daerah operasi harus dilaksanakan medical check up. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.